satu. Cek satu. Oh, Tadi Mas tanya suaranya lebih nyaman yang ini Atau yang ini? yang ini, yang kedua. Yang ini. yang ini. Bawa sendiri. Lomba duduk rapi. Kadimas periksa dulu mana yang sudah duduk rapi, mana yang belum. Ayo duduk. Kadimas periksa dulu ya. Assalamualaikum. Terbalik. Pantas suaranya gak keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya sih sudah oke karena sudah makan MBG, tapi kompaknya belum. Sekarang Kadimas mau tes kompaknya. Kalau Kadimas panggil adik-adik, teman-teman jawab siap. Bisa? Ayo coba ya. 1, 2, 3. Nungguin ya. Sabar. Adik-adik. Lebih kompak, lebih semangat. Tadi Kadimas kasih nilai semangat dan kompaknya baru dapat 78. Mau 90? Kalau gitu suaranya harus terdengar sampai pintu tol timur ya. Lebih semangat. Adik-adik. Bertambah nilainya jadi 89. Lagi. Oke. Sate. Kok sate? Satu maksudnya. 1, 2, 3. Belum, sabar. Ya Allah, nggak sabar bener ya. Sabar ya Pak. Adik-adik. Allahu Akbar. 94. Mau 100? Kalau mau 100, waktu suara Kadimas pelan jawab pelan ya. Siap. 1, 2, 3. Adik-adik. Pelan saja suaranya ya. Jangan bikin kaget. 1, 2, 3. Adik-adik. Masih kencang juga ya Allah. Adik-adik, siapa tadi pagi sudah mandi? Yang gak angkat tangan gak jawab saya berarti belum mandi. Turun lagi tangannya, turun. Angkat tangan ya. Siapa tadi pagi sudah mandi? Yang belakang belum angkat tangan berarti belum mandi. Ibu-ibu sudah mandi, boleh angkat tangan ya Bu. Turun lagi tangannya. Perhatikan fokus ya. Siapa tadi pagi belum mandi? Ada yang belum mandi? Perhatikan, makanya bahaya kalau nggak memperhatikan. Siapa tadi pagi sudah mandi? Cepat lagi ya. Cepat ya. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa tadi pagi sudah mati? Astagfirullahaladzim. Belum. Makanya perhatikan. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa tadi pagi sudah mandi? Cepat lagi. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya pakai sabun cuci? Ada yang pakai sabun cuci? Enggak ada ya. Siapa yang siap dengar cerita? Siapa yang siap dengar cerita? Yang siap dengar cerita, ayo duduk yang rapi. Bersama-sama ucap basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, setelah basmalah kita sama-sama sholawat. Yuk.
Sholawatnya kali ini Kadimas ajak sholawat asyril. Sholawat apa? Kadimas, sholawat asqil seperti apa? Kalau ada yang belum tahu, perhatikan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang sayang Rasulullah? Siapa yang rindu Rasulullah? Siapa yang mau ketemu sama Rasulullah Sallallahu alaihi? Ketemunya di mana? Di surga. Berarti mau masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan yang kompak biar masuk surga sama-sama ya. Siapa yang mau masuk sumur? Jangan masuk sumur. Maaf ya. Tadi masalah. Siapa yang mau masuk surga? Mau masuk surganya sekarang apa besok? Hah? Iya, tidak sekarang, tidak besok, sabar ada waktunya. Nah teman-teman, kabarnya surga itu buat mereka yang bersih, tidak punya dosa, bersih seperti air dalam botol ini. Bersih nggak? Bersih ya. Seperti halnya ketika kita keluar dari perut ibu kita. Bayi, mana ada yang punya dosa, betul? Tapi seiring berjalan waktu kita mulai melakukan kesalahan, punya dosa. Nah, sekarang saatnya ngaku punya dosa. Dosa apa saja? Melawan orang tua. Astagfirullahaladzim. Tadinya bersih jadi kotor. Apalagi dosanya? Membuli. Oh, kata-kata kasar. Ada yang suka mukul, menendang ya. Apalagi? Meninggalkan sholat. Apalagi? Oh, ada yang pacaran. Astagfirullahaladzim. Apalagi itu? Banyak yang ngaku dosanya hari ini. Ada yang berbohong. Adik-adik, kalau kita ngaku satu-satu nih hari ini nggak selesai-selesai, banyak banget dosanya. Mungkin nanti bisa jadi tambah hitam ini ya, adik-adik. Tapi alhamdulillahnya kita masih dikasih kesempatan untuk bertaubat. Buktinya hari ini kita masih bisa bernafas ya, betul? Yuk sama-sama istighfar. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. 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 Kalau kita selalu beristighfar, selalu berpikir sebelum berucap, selalu berpikir sebelum berkata-kata, selalu berpikir sebelum bertindak, insya Allah yang tadinya kita penuh dengan dosa, kotor seperti air ini, akan lama-lama akan Allah ampuni dosanya. Kita kembali bersih dan bisa masuk surga. Mau masuk surga? Alhamdulillah, amin ya. Kenapa? Bisa kan sudah diampuni sama Allah. Iya kan? Yang jelas ini atas izin Allah ya. Adik-adik, nah Kadimas sebelum bercerita akan telepon teman Kadimas dulu ya. Soalnya nanti selesai Kadimas bercerita, nanti ketemu sama teman Kadimas. Tuh, Kadimas telepon. Sebentar ya, kita dengarkan suaranya. Nah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Boni, Iya. Bon, Kak Dimas sebentar lagi mau bercerita. Terus? Ya kan selesai Kak Dimas cerita nanti kamu yang ketemu sama teman-teman ya. Oke. Oke, tapi kamu ada di mana? Ada Di mana? Di mana? di dalam tas. Di dalam tas. Iya. Pantas nggak kelihatan. Sebentar ya, Kak Dimas harus ambil tas Kak Dimas dulu yang nggak ada di mana ya? Di belakang. Belakang mana? Nggak ada. Di pundak. Oh iya, maaf ya. Namanya juga Kak Dimas. Siap dengar cerita? Tepuk satu sambil bilang yes. Oke? Tepuk satu. Kalau dua oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk kosong. Kosong. Kalau kosong tangannya nggak bertemu, ulang lagi. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk kosong. Alhamdulillah. Bismillah, cerita dimulai. Teman-teman, cerita ini bermula dari seorang kakek-kakek yang kaya raya, punya rumah banyak, sawahnya luas, punya 2 peternakan, ternak ayam dan ternak kambing. Kakeknya duda, ada yang mau sama kakeknya. Walaupun kaya raya, kakeknya ternyata sedih. Setiap hari sering sedih. Kakeknya bilang begini, aku ini orang yang kaya raya, tetapi ternyata kekayaanku tidak bisa membuat bahagia. Tahu kenapa? Tahu? Aku nggak punya istri, aku nggak punya anak, aku nggak punya cucu. Nanti ketika aku meninggal, siapa yang akan urus harta-hartaku? Oh, ternyata kakeknya sedih, nggak punya keluarga, nggak punya anak, nggak punya cucu. Nanti siapa yang akan urus harta-hartanya? Alhamdulillah kakeknya mendapatkan ide. Aku tahu. Pengawal sini, pengawal. Pengawal datang. Siap, Kek. Pengawal, aku akan adakan sayembara. Sayembara apa, Kek? Teman-teman tahu sayembara? Belum tahu? Sayembara sama dengan perlombaan. Apa? Kakeknya mengadakan sayembara. Ditulislah suratnya. Pengawal, umumkan sayembara ini di tengah kampung, cari 2 orang peserta. Siap, Kek. Pengawalnya berangkat dengan kudanya. Ayo kuda, kita ke tengah kampung cari 2 orang peserta. Bismillah. Hiya. Berangkatlah kudanya. Berangkat kemana? Ke tengah kampung cari 2 orang peserta. Sampai tengah kampung dibuka suratnya. Pengumuman. Barang siapa yang bisa mengikuti sayembara kakek dan memenangkannya, maka dia akan mendapatkan harta kekayaan kakek. Wah, 2 orang sahabat mendaftarkan diri. Paman, aku ikut, Paman. Kamu mau ikut? Iya, Namamu siapa? namaku Adi. Kalau gitu minta izin kepada ayah dan ibu ya, karena ini berlangsung beberapa hari di rumah kakek. Siap, Paman. Adi pulang minta izin kepada ayah dan ibu. Uday, temannya Adi juga daftar. Paman, aku juga ikut, Paman. Boleh, minta izin kepada ayah dan ibu. Siap, Paman. Adik-adik, setelah Adi dan Uday pulang minta izin, dapat izin dari ayah dan ibunya, kembali ke paman pengawal, kemudian menunggangi kuda yang sama. Ayo, Paman, kita ke rumah kakek. Ayo, ucap bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Here. Berangkatlah kudanya ke rumah siapa? Ke rumah kakek. Sampai rumah kakek, Adi dan Uday nggak sabar, turun dari kuda segera mendatangi kakek. Kakek gimana sayembaranya? Sebentar, kakek jelaskan ya. Kakek punya dua peternakan, ternak ayam dan ternak kambing. Adi jaga ternak ayam kakek, Uday jaga ternak kambing kakek. Kita di sana ngapain kek? Kalian di sana punya dua tugas. Pertama, bersihkan kandangnya. Kedua, beri makan ayam juga kambingnya. Insya Allah siap kek. Adik-adik, hari pertama alhamdulillah tugas mereka selesai. Bersih kandangnya, ayam dan kambingnya kenyang dikasih makan. Di hari kedua teman-teman, mereka didatangi oleh orang yang tidak mereka kenal. Orang ini pertama kali mendatangi ternak ayam yang dijaga sama Adi. Adik kecil, aku butuh ayam 2 ekor. Aku boleh beli ayamnya ya? Paman, aku di sini bukan jualan ayam. Kamu di sini ngapain? Aku di sini jaga ayam kakek. Tugasku ada 2, bersihkan kandang dan beri makan ayam. Oh, jadi ini punya kakek? Iya paman. Dengarkan aku ya, dengarkan. Kalau aku beli ayamnya 2 ekor saja, aku berani bayar mahal. 1 ekor 2 juta. Berarti kalau 2 ekor 4 juta. Uangnya nanti untuk kamu. Pemilik ayam tidak akan tahu kalau berkurang ayamnya 2 ekor saja. Mana mungkin kakek akan menghitung satu persatu ayamnya. Betul tidak? Maaf paman, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Iya, walaupun kakek tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Jadi kau tak jual ayamnya? Tidak paman. Baiklah, tidak apa-apa. Terima kasih. Aku akan cari di tempat lain. Silahkan paman. Paman tadi kemudian mendatangi ternak kambing yang dijaga Uday. Adik kecil, aku butuh kambing 1 ekor. Aku boleh beli kambingnya ya? Paman, ini kambing bukan punya aku. Punya siapa? Punya kakek. Dengarkan aku, dengarkan. Aku hanya butuh 1 ekor saja. Nanti uangnya untuk kamu. Dan pemilik kambing ini, kakek tidak akan tahu berkurang 1 ekor saja. Mana mungkin dia akan menghitung satu persatu kambingnya yang sebanyak ini. Bagaimana menurut kamu? Betul juga ya. Nanti aku dapat uang. Aku boleh jual kambingnya ya? Boleh ya? Boleh. Boleh. Nanti aku dapat uang tahu. Asalkan kakek jangan tahu. Makanya jangan kasih tahu kakek. Jangan. Jangan. Ih, dibilang jangan. Ada yang kasih tahu, awas pokoknya. Jangan. Adik-adik. Uday ternyata menjual juga 1 ekor kambing. Paman, ini kambingnya. Baiklah, ini uangnya. Oh, baru kali itu Uday pegang uang jutaan rupiah teman-teman. Senang nggak? Senang, karena Uday baru kali itu pegang uang yang banyak sekali. Asik, banyak sekali, bisa beli macam-macam. Tapi asalkan kakek jangan tahu. Jangan kasih tahu loh ya. Jangan. Jangan. Dibilang jangan. Adik-adik, ternyata paman yang berhasil membeli kambing dari Uday tadi, ia membawa kambingnya ke kakek. Ternyata paman tadi adalah orang suruhan kakek. Kakek, aku berhasil membeli kambing dari Uday. Ini kambingnya. Mendengar itu kakek marah teman-teman. Apa? Uday menjual kambingku. Ini tidak bisa dibiarkan. Besok panggil Adi dan Uday menghadap kepadaku. Siap kek. Adik-adik,
Di hari ketiga, Adi dan Uday dipanggil menghadap kakek. Adi datang dengan perasaan tanpa beban. Ya, Kek, apakah tugasnya sudah selesai? Sebentar, kakek tanya. Bagaimana dengan tugas yang kakek berikan? Alhamdulillah, Kek. Ayamnya kenyang aku kasih makan, kandangnya juga bersih. Adakah ayam yang berkurang? Tidak ada, insya Allah, Kek. Bahkan mungkin bertambah, karena kemarin aku lihat ada beberapa telur yang menetas. Alhamdulillah. Udah, sini Uday. Ya Kek, gimana Kek? Uday, bagaimana dengan tugas yang kakek berikan? Beres. Kandangnya bersih, kambingnya kenyang aku kasih makan. Adakah kambing yang berkurang Uday? Kemarin itu lu gimana jawabnya ya? Jangan kasih tahu lo ya. Jangan. Ih, dibilang jangan juga. Aku tahu jawabannya. Kakek, kalau kakek mau tahu, silahkan kakek hitung kambingnya. Mendengar jawaban itu kakek makin marah teman-teman. Udah, kakek tidak perlu menghitung kambingnya. Kakek hanya butuh kejujuran kamu. Itu kayak kemarin, gimana ya? Adik-adik, saat Uday sedang sibuk mencari jawaban biar kakek nggak marah, ternyata kakek membawa kotak besar di belakangnya. Dibukalah kotak tersebut. Uday, ini apa Uday? Yang isinya ternyata kambing yang kemarin Uday jual. Ini apa Uday? Ini apa Uday? Melihat itu Uday kaget teman-teman. Itu kambing yang kemarin aku jual. Aduh, ketahuan. Kok ada di kakek sih? Iya Kek, maaf. Kambingnya berkurang 1 ekor. Itu dia kambingnya. Aku jual kemarin. Kembalikan uangnya. Ini Kek. Dengan begini, kakek umumkan, pemenang sayembaranya adalah Adi. Aku menang. Iya, selamat Adi. Alhamdulillah. Adi, Ya, Kek. dari mana kamu belajar tentang kejujuran? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kek. Masya Allah, kamu tahu tentang Rasulullah dari mana? Aku sering diceritakan tentang Rasulullah oleh guru-guruku dan juga oleh ibu. Aku sering menghadiri peringatan Maulid, Kek. Masya Allah, adik-adik yang begitu mencintai Rasulullah, mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, ternyata begitu menguntung adik-adik. Siapa di sini anak jujur? Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang mau ketemu sama Rasulullah? Siapa yang mau seperti Adi? Masya Allah. Coba kita tanya teman Kak Dimas ya. Dia tahu nggak tentang kejujuran ya? Kita panggil keluar. Siap ketemu? Tapi syaratnya duduk tertib. Lomba duduk rapi. Kita panggil keluar. Tadi siapa namanya? Siapa? Bini. Boni, bukan Bini. Kalau Bini di rumah. 1, 2, oh bukan. 1, 2. Nanti takut ini kayaknya. Nggak takut. Oke, berani ya. 1, 2. Nanti ngompol ini mah. Nggak ngompol. Oke. 1, 2, 3. Ini apa ya? Ini kaki. Oh ya, bau kaki. Tapi kenapa yang keluar kaki duluan? Sungsang kayaknya.
Kepalanya mana kepalanya ya? Kan tangan. Kepalanya. Adik-adik, Boni ini manusia atau boneka? Boneka. Boneka itu makhluk hidup atau benda mati? Benda mati. Benda mati bisa bergerak? Bisa. Bisa. Iya. Caranya? Ini buktinya. Dengerin Kak Dimas. Memang bisa bergerak asal ada yang bantu untuk bergerak. Siapa? Kamu, siapa yang gerakin? Iya. Yang menggerakkan kamu adalah Kak Dimas. Caranya? Tangan kanan Kak Dimas masuk ke dalam tubuh kamu. Mana? Nggak usah dicari, nggak kelihatan. Oke. Pakai dicari lagi. Dah, teman-teman sudah nunggu. Ucap salam dulu ya. Iya. Ucap salam. 1, 2, 3. Sekarang. Ya sekarang, ketemunya sekarang, masa ucap salamnya besok? Oke. Lihat ke depan. 1, 2, 3. Salam. Maksud Kak Dimas salamnya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan dijawab. Salah. Iya nggak salah, tapi maksud Kak Dimas ikuti. Ikuti. Iya. Iya. Salamnya, Salamnya. bukan omongannya. Bukan omongannya. Boni bisa serius dulu nggak? Bisa. Nggak bercanda. Oke. Janji jadi anak baik. Janji. Ikutin Kak Dimas. Aku berjanji. Aku berjanji. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Maksud itu mah Pancasila. Salah. Iya salah. Orang berjanji malah Pancasila. Nggak usah janji-janji lah. Buktikan kalau kamu anak baik. Oke. Lihat ke depan. Nggak usah ucap salam. Terus Panggil saja adik-adik. caranya? Dengerin ya. Adik-adik. Bisa. Bisa. Nanti dijawab. Lihat ke depan ya. 1, 2. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Disuruh lihat ke depan malah lihat Kak Dimas lagi. Lihat Kak Dimas lagi. Allahu Akbar. Lihat ke depan. Jawab ya. 1, 2, 3. Adik-adik gitu. Bon, panggil. Hei, Boni. Boni. Ya aneh, kenapa Boni tiba-tiba diam ya? Tadi ngobrol, jawab, nengok. Kenapa? Ini diam aja tuh. Padahal tadi kan nengok, jawab, ngobrol. Kan aneh. Ya kan? Kenapa ya tiba-tiba diam ya? Kenapa pada teriak-teriak? Kenapa? Hah? Ih, ini Boni diem aja loh. Sebentar. Kak Dimas punya panggilan kesayangan. Kalau Kak Dimas panggil Bon-Bon, dia biasanya nengok. Ya. Kak Dimas nengok. Ini Kak Dimas nengok. Kak Dimas panggil dulu sebentar ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah lagi. Kak Dimas yang kaget, dia yang tahlil. Oke. Ya kaget lah. Gak boleh begitu. Nggak boleh. Gak boleh. Bahaya. Ngeprank itu bahaya. Minta maaf sama Kak Dimas.
Enggak. Eh? Minta maaf. Enggak. Kenapa tidak mau minta maaf? Soalnya kita putus. Kita putus. Kita bukan benang, bukan layangan, bukan tali, bukan kabel. Nggak ada putus-putus. Gitu. Emang gitu. Anak baik kalau salah langsung minta maaf. Oke. Ikutin Kak Dimas. Kak, Dek. Kak sama kek itu beda. Beda. Ulang. Kak, Ke Boni Boni minta minta maaf. makan. Minta maaf. Oh iya. Minta maaf. Minta maaf. Jangan diulang. Iya Kak. Lucu ya. Adik-adik. Dah, Boni panggil adik-adik. Ayo, 1, 2, 3. Adik-adik. Adik-adik. Kakek-kakek. Tadi Mas dipanggil kakek-kakek, enak aja. Tadi Mas belum punya cucu. Belum. Udah, Kak Dimas mau tanya sama Boni. Apa? Bon, tadi kan Kak Dimas cerita betapa beruntungnya seorang anak yang cinta Rasulullah kemudian mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, yaitu jujur. Jujur. Iya, kamu tahu jujur? Iya. Apa itu jujur? Jujur adalah jujur kacang hijau. Jujur kacang hijau. Itu mah bubur. Salah. Ya salah. Nih, kenapa harus jujur? Ya, dengarkan. Ada lagunya. Gimana? Dengarkan. Allah Maha melihat. Hak. Kamu diam dulu, dengarkan lagunya. Oke. Dengerin. Allah Maha melihat. Hak. Udahlah, terserah dialah. Semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat selalu Allah mengawasimu. Sekarang kamu yang nyanyi, masa belakangnya doang hat mumu. Oke. Nyanyi. 1, 2, 3. Allah Maha melihat. Hak. Nggak usah pakai hat. Oke. Ayo nyanyi. Allah Maha melihat. Nggak usah pakai hak. Nggak usah pakai hat-hatnya, nggak usah dinyanyiin juga. Gitu. Emang gitu. Adik-adik, maaf ya Boni, emang gini kelakuannya, sukanya bikin kesel aja. Kalau Kak Dimas sudah kesel nih, Kak Dimas kan istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Begitu, Kak Dimas istighfar, dia tahlil. Adik-adik, dah, yang penting kamu tahu jujur ya. Iya. Itu adalah salah satu sifat Rasulullah yang wajib kita pahami dan kita ikuti. Iya Kak. Ya. Nah, Bon, sekarang lagi peringatan Maulid. Terus? Perbanyak salawat. Oke. Salawatnya gini. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Aku bisa. Bisa? Iya. Coba. 1, 2, 3. Allahumma sholli. Janganlah diganggu.
Orang salawat dicampur sama ikan dalam kolam. Bukan gitu. Nanti aja Kak Dimas ajarin ya. Oke. Adik-adik, Bon, Rasulullah itu tidak dapat menulis dan membaca. Bukannya Rasulullah nggak belajar, bukan. Karena memang Allah yang membuat Rasulullah itu tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa? Itu hikmahnya adalah, artinya ajaran Islam benar-benar datang dari Allah, bukan dari pemikiran Rasulullah. Gitu. Iya, kamu bisa baca? Bisa. Coba tes ya. Oke. Tes. 1, 2, 3. INID. Dibaca ini. Benar-benar. Ulang. IN ini. Dibaca ini. Sampai IP. Dibaca sapi. Akuku. Dibaca aku. Coba satukan. Ini sapi aku. Benar-benar bisa baca. Gantian. Maksudnya Sekarang kakak. sekarang aku. Iya. Aku mah bisa baca. Gantian. Maksa banget. Iya. Ya udah coba. 1, 2, 3. Ini. Dibaca ini. Aku. Dibaca aku. Sapi ini. Dibaca sapi. Coba satukan. Ini aku sapi. Tadi Kak Dimas ngasih contohnya ini sapi aku, bukannya ini aku sapi. Salah. Iya salah, kebalik. Boni. Kakak. Kakak lagi. Adik-adik. Udah Boni sekarang diam dulu ya. Oke. Kak Dimas mau lanjutkan ke teman-teman. Adik-adik, teman-teman, insya Allah kita akan ikuti apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah contohkan ya. Itu suara apa? Allahu Akbar. Dia tidur. Kak Dimas kan cuman suruh dia diam. Kenapa tidur? Sebentar ya, Kak Dimas bangunin. Kamu tidur? Iya. Kalau mau tidur tuh baca doa dulu. Oke. Baca doa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma barik lana. Bismika Allahumma barik lana. Makanya ngaji. Nih dengerin. Bismika Allahumma ahya. Ya bismika amut. Kak Dimas yang baca doa, dia yang tidur. Allahu Akbar. Udah lah, Kak Dimas gendong dulu sebentar ya. Udah tidur. Kalau sudah tidur, dia tidak akan lagi bersuara. Iya. Allahu Akbar. Udah baca doa, udah tidur, masih ngomong aja. Iya. Kenapa belum tidur? Gimana ya? Gimana ya? Sebentar, aku tahu kenapa. Karena ini tempat tidur dia. Dia harus masuk ke sini biar tidurnya lelap. Nggak boleh. Ini tempat tidur dia. Kakak. Kenapa? Gantian. Maksudnya? Kakak yang masuk dalam tas. Enak aja aku yang masuk dalam tas. Gak muat. Udahlah biarin aja dia ya. Ikuti Aba-Aba Kak Dimas. Lomba duduk rapi. Kita salawat lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wabil hadi
Rasulillah wa kulli mujahidillah di ahli badariyah Allah. Ikuti Aba Kadimas ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, pegang kepalanya, pegang pundaknya, pegang hidungnya, pegang telinganya, pegang pundaknya, pegang hidungnya, pegang perutnya, pegang perutnya. Perut di mana? Di sini. Kenapa tadi ada yang di sini? Jangan ikuti gerakannya, ikuti aba-abanya. Sekali lagi. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.